Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Maduri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Uwais Al-Qarni yang tidak meminta surga, balasan Allah yang luar biasa kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ingatkah kita akan sosok Uwais Al-Qarni, sosok pemuda yang tidak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit, menjadi perbincangan para malaikat. Bahkan di bumi orang-orang menganggapnya gila. Uwais Al-Qarni hidup di masa Rasulullah dan tinggal di negeri Yaman. Hidupnya miskin dan ia menderita sakit kulit, di mana seluruh tubuhnya belang-belang. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah berusia senja. Apapun permintaan ibunya selalu dipenuhi. Hingga tiba saatnya sang ibu meminta satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Wahai Ananda, ibu sudah tua. Ibu rindu melihat Ka'bah. Ibu rindu melakukan ibadah haji. Mungkinkah engkau bawa ibumu ke tanah suci? Pinta sang ibu kepada anaknya Uwais. Melihat permintaan ibu yang begitu serius, Uwais sebenarnya tidak ingin mengecewakan ibunya, tapi kondisi hidup yang miskin dan tidak memiliki unta membuat harapan ibunya seakan mustahil diwujudkan. Namun Uwais tidak kehabisan akal. Kondisi hidupnya yang miskin tidak dijadikan alasan dan dalih untuk menolak permintaan ibu. Uwais akhirnya membeli seekor anak lembu dan ia membuat kandangnya di puncak bukit. Setiap pagi ia gendong anak lembu itu untuk diturunkan, dan sore harinya anak lembu itu kembali ia naikkan ke puncak bukit. Inilah penyebab kenapa orang-orang menganggap Uwais gila. Akhirnya 8 bulan kemudian baru terjawab. Uwais membeli anak lembu sebagai latihan fisik agar otot-ototnya kuat, bagaikan ibu hamil yang tidak terasa bayi yang dikandungnya semakin hari semakin besar. Uwais pun tidak menyangka kalau sekarang ia sudah mampu mengangkat beban yang berat. Maka lembu yang sudah besar itu dijual untuk biaya perjalanannya, dan ia menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Saat tiba di Mekah, sang ibu sudah mulai berlinangan air mata, terharu dengan pengabdian anaknya yang luar biasa. Saat tiba di tempat mustajabah, ibunya mendengar anaknya Uwais berdoa, "Ya Allah, masukkanlah ibuku ke surga." Mendengar doa Uwais seperti itu, ibunya berkata, "Kenapa engkau tidak berdoa kepada dirimu, nak? Kenapa hanya ibu saja yang engkau doakan?" Uwais menjawab, "Dengan ibu masuk surga, ibu akan ridha kepadaku, maka cukup dengan ridha ibu yang akan mengantarkanku masuk ke surga." Jawaban Uwais seperti itu membuat ibunya semakin kagum kepada anaknya. Tanpa ia berdoa kesembuhannya, penyakit kulit yang diderita Uwais sembuh seketika, kecuali hanya bulatan kecil di tangannya sebagai tanda bagi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika mencari siapa Uwais Al-Qarni, karena Rasulullah memerintahkan Umar dan Ali untuk mencari Uwais, meminta didoakan oleh Uwais karena doanya diterima oleh Allah. Uwais Al-Qarni memang tidak mendoakan surga, ia hanya mencari ridha ibunya. Namun tahukah apa yang didapatkan Uwais? Ternyata Uwais tidak hanya masuk surga, ia juga diberikan jatah syafaat sehingga mampu membawa orang lain masuk surga bersamanya. Sejumlah bilangan manusia dalam suku Rabi'ah dan Mudhar, 2 suku terbesar dalam bangsa Arab,